Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu diberi kesempatan untuk membuat video pembelajaran yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita lanjutkan bahasan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, silakan kalian like video dan subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini berkembang untuk bisa membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk semua. Oke, kita lanjutkan ke materi. Kita masih bahas bab 6 tentang trigonometri. Oke, kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, ini adalah sudut istimewa pada kuadran 1. Pada kuadran 1, sudut istimewanya itu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Ya, dan kita batasi fungsi trigonometrinya adalah sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Untuk sin alfa ketika 0 alfanya 0 derajat, maka dia nilainya 0. Jadi ini alfanya nanti kalian dirubah menjadi sudut-sudut yang ada di atas ini, maka nilainya yang sudah ada di kolom ini. Contoh misalnya ada cos alfa. Misalkan alfanya, alfa yang ini akan kita ganti menjadi 45 derajat. Maka cos 45 derajat adalah yang ini, setengah akar 2. Ada lagi misalkan ada tan alfa, alfanya ibu ganti menjadi 60, maka dibaca tan 60 derajat, maka hasilnya adalah yang ini, akar 3. Oke, seperti itu cara membacanya. Ini adalah simbol tahingga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, untuk sudut-sudut yang ada pada kuadran 1 ini adalah sudut yang paling penting untuk kalian hafalkan dan untuk kalian pahami, karena ini adalah modal kita untuk mengerjakan soal-soal latihan tentang fungsi trigonometri. Oke. Di sini kuadran-kuadran dalam trigonometri. Ini ada sumbu X ya. Kemudian yang atas dan sampai ke bawah itu ada sumbu Y. Kemudian yang ini adalah daerahnya kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi untuk kuadran 1 itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini adalah daerahnya kuadran 1. Oke, kemudian untuk kuadran 2 sebelah sini, dan kuadran 2 itu adalah di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya. Jadi untuk kuadran 2 itu terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian di sini adalah kuadran 3. Kuadran 3 itu adalah sudut yang terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu di antara 270 derajat sampai, nah ini di sini kalau balik lagi ke sini itu, nah kalau muter satu putaran itu adalah 360 derajat sampai 360 derajat, atau kembali lagi ke 0 derajat ya. Jadi kuadran 4 itu adalah sudut yang terletak di antara 270 derajat hingga 360 derajat, atau kembali lagi dia balik lagi ke arah sini, perputarannya ke 0 lagi ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik tanda di setiap kuadran pada trigonometri. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui kuadran 1 sampai 4 besar sudutnya itu di antara sudut berapa sampai sudut berapa. Jadi kalau kuadran 1 itu dia besar sudutnya tadi yang udah Ibu bilang bahwa
0 derajat sampai 90 derajat ya, sudutnya di antara sudut yang ini. Apa yang dimaksud dengan karakteristik di sini? Nah, tadi pada sudut istimewa kita batasi bahwa fungsi trigonometrinya itu ada 3, sin, tan, cos. Kita batasi yang ini, tapi sebetulnya ada fungsi trigonometri lain, misalnya ada kotangen, ada kosekan, ada sekan ya. Nah, tapi pada kali ini Ibu hanya akan bahas 3 fungsi ini, sin, tan, cos. Nah, di sini karakteristiknya adalah yang dimaksud pada kuadran 1 itu bila ada sin, ada tan, ada cos, itu semuanya bernilai positif pada kuadran 1. Semua di sini isi apa saja, sin, cos, tan. Itu dia bernilai positif sudutnya. Nah, kemudian kuadran 2. Kuadran 2 di sini ya. Kuadran 2 di sini besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Di sini keterangannya adalah hanya sin yang positif, artinya kalau ada sudut sin di sini dia nilainya yang positif hanya sin saja. Berarti sisanya tan dan cos bernilai negatif. Ya, jadi sudutnya akan bernilai positif untuk sin pada kuadran 2. Tadi kalau kuadran 1 sudutnya semuanya akan bernilai, memiliki nilai, nantinya dia bernilai positif semua nilainya ya. Oke, nilai itu yang dimaksud nilai yang mana Bu? Tadi yang ada angka-angka akar 3 ya, yang ada di sudut istimewa ada akar 3, ada 1/2 akar 3 ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kuadran 3 besar sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat, itu tangen saja yang bernilai positif. Berarti sin dan cos akan bernilai negatif ya. Oke. Sudut tersebut akan memiliki nilai negatif ya. Di kuadran 3 yang bernilai negatif itu adalah sin dan cos. Kuadran 4 besar sudut antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini hanya cos saja yang bernilai positif, maka sisanya yaitu sin dan tan itu dia nilainya negatif. Pembagian rumus sudut berelasi dalam trigonometri. Oke. Di sini sudut berelasi yang tidak merubah fungsi trigonometri. Kalian di sini lihat ada kuadran 2. Kuadran 2 memiliki rumus sudut berelasi itu yaitu 180 dikurang alfa. Ya, 180 dikurang alfa. Nah, di sini yang pertama adalah sin. Maka diletakkan 180 dikurang alfanya, maka hasilnya akan menjadi sin alfa. Jadi kalau nanti ini alfanya diisi dengan 45 derajat, maka alfa di sini adalah 45 derajat, maka sin 45 derajat ya. Jadi kalau Ibu di sini isinya misalkan 30 derajat, maka di sini juga alfanya diganti 30 derajat. Maka sin 30 derajat. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut berelasi yang tidak merubah fungsi trigonometri? Kalau sin, maka di hasilnya akan sin lagi gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, ini ada cos 180 dikurang alfa. Nah, ini cos lagi. Dan ingat, ini alfanya kalau diganti angka berapapun, misalkan di sini juga sama, diganti alfanya yang sama ya. Nah, ini cos lagi karena di sini tidak merubah fungsi. Tetapi perhatikan, karena di kuadran 2, maka untuk yang kuadran 2 cos ini tadi bernilai apa? Negatif, karena kuadran 2 yang hanya bernilai positif adalah sin saja yang tadi sebelumnya Ibu bahas. Berarti di sini kita letakkan negatif cos alfa. Oke, gitu. Kemudian nah, sama ya. Oke. Lalu kenapa ini negatif? Karena dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 yang positif kan Ibu sudah bilang sin saja. Ya. Ini tidak ada tanda negatifnya kan ya.
Maka sisanya untuk cos dan tan di kuadran 2 dia bernilai negatif. Nah, sekarang sudut berelasi yang tidak merubah fungsi trigonometri ada di kuadran berapa lagi? Coba kita lihat. Di kuadran 3 ya. Ini rumusnya adalah 180 alfa. Sebetulnya yang membedakan adalah ini ya. Antara kuadran 2 dan 3 itu yang membedakan hanya dikurang atau ditambah. Dan yang membedakan juga adalah kuadran 3-nya. Ingat, kalau sin, cos, tan itu nanti dia nilainya negatif atau positif. Dan harus kalian ingat kembali ya karakteristiknya. Ini masih sama ya seperti yang di atas ini, cuman bedanya ini ditambah. Dan ini kenapa dia jadi negatif, karena dia sinnya ada di kuadran 3. Lalu yang ini kenapa cosnya negatif, karena dia ada di kuadran 3. Dan siapa yang ada di kuadran 3 itu bernilai positif, yaitu tangen. Ya, tangennya dia positif. Jadi tangen buka kurung 180 ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Nah, di kuadran 4 juga di sini ada rumus 360 dikurang alfa ya. Dan ingat, kuadran 4 siapa yang positif, siapa yang negatif. Nah, kenapa ini sinnya negatif? Karena sin ada di kuadran 4 itu bernilai negatif. Kemudian yang ini cos di kuadran 4 bernilai positif dan tangen di kuadran 4 bernilai negatif ya. Jadi ini adalah rumus sudut berelasi yang tidak merubah fungsi trigonometri. Artinya sin ya sin lagi, hanya yang membedakan itu adalah karakteristiknya positif atau negatif ya, sesuaikan dengan kuadrannya. Ini juga sama cos, tan ya. Tuh. Nah, kemudian di sini ada relasi antara alfa dan min alfa. Jadi di sini ada sin negatif alfa. Kalau ada sin negatif alfa, maka berubah menjadi min sin alfa. Jadi alfanya kalau diganti, misalkan ini 30 derajat, jadinya dibaca sin min 30 derajat. Lalu berubah menjadi min sin 30 derajat. Ya, ini alfanya akan sama. Kemudian yang dua adalah cos dalam kurung min alfa adalah cos alfa. Dia tetap positif. Jadi ini sudutnya yang awalnya negatif, dia menjadi positif. Ya. Kemudian tan buka kurung min alfa, ini minnya dia pindah ke depan. Jadi min tan alfa. Kemudian kita lanjut ke contoh 1. Tentukan nilai dari sin 120 derajat, kemudian yang B nya cos 240 derajat, yang C nya sin buka kurung min 135 derajat dan cos buka kurung min 210 derajat. Oke, kita akan bahas yang pertama, ada sin 120 derajat. Nah, ini paling penting untuk kalian tahu pertama kali dalam mengerjakan soal ini. Jadi kalian perhatikan ini ada 120 derajat. 120 derajat itu masuknya ke kuadran berapa? Ingat, tadi kalian coba buka lagi, pahami lagi kuadran berapa saja dia masing-masing memiliki batas ya, batas sudutnya. Ini 120 derajat itu adalah kuadran 2, karena kuadran 2 itu adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Oke. Nah, karena dia di kuadran 2, kita akan menggunakan rumus sudut berelasi pada kuadran 2. Yaitu yang ini. Kenapa menggunakan 180 dikurang alfa? Karena dia kuadran 2. Karena ini sin, maka kita gunakan rumus yang sin. Jadi sin dalam kurung 180 derajat dikurang alfa. Oke. Nah, sekarang sin 120 derajat itu adalah hasil dari 180 dikurang 60. Oke. Jadi
180 dikurang 60 kan 120 ya, kayak gitu. Nah, maka ini sin ya. Lalu ini kan alfa. Nah, ini alfa. Ini menjadi diganti dengan sudut alfa yang kalian sudah tentukan ya. Ini kan alfanya 60 derajat. Maka 60 derajatnya juga letakkan di sini. Ini kan alfa, ini juga alfa. Ini 60, ini juga 60. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Ini dari mana, Bu? Kalian lihat kembali sudut istimewa. Sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Jadi itulah nilai dari sin 120 derajat yang ini ya. Oke. Kemudian yang kedua ada cos 240 derajat. Nah, Ibu ingatkan lagi. Jadi kalian tentukan dulu kuadran berapa ini 240 derajat itu. Ya, ternyata 240 derajat itu ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Maka 240 derajat ini masuk ke dalam kuadran 3. Oke, bagaimana rumusnya? Yang ini ya, yaitu 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa. Kenapa min? Karena cos dalam kuadran 3 itu negatif. Oke, sehingga 180 derajat ditambah berapa? Ya, ditambah berapa? Jadi hasilnya 240, yaitu ditambah 60. Sehingga ingat, ini kan 60 itu alfanya. Maka 60 juga kalian ganti si alfa ini menjadi 60. Oke, sehingga menjadi min cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah, kalian lihat di sudut istimewa. Kalau bisa kalian hafal ya. Ibu sarankan kalian harus hafal nilai-nilai yang ada pada sudut istimewa. Nah, di sini ada cos 60 derajat adalah setengah atau 1/2. Ini minnya dari mana? Dari sini, negatif. Nah, pindah ke sini ya. Jadi hasilnya adalah min 1/2. Seperti itu. Sekarang kita ke bagian yang C. Ada sin negatif 135 derajat. Ingat tadi yang sudut negatif, bagaimana untuk sin? Nah, maka negatifnya pindah ke depan. Kemudian alfanya kalian tulis kembali. Alfanya adalah 135. Sehingga jadinya seperti ini. Sin min 135 derajat. Ini sesuai dengan rumus yang sudah ada, yaitu negatifnya tetap. Kemudian sinnya, lalu ini alfanya yang ini ya. Nah, ini kan 135 itu alfanya, maka di sini kalian tulis 135. Gitu. Nah, lalu di sini kalian untuk menentukan nilainya bagaimana? Ini negatif yang ini kalian letakkan lagi di sini. Kemudian sinnya juga tulisannya. Ini 135 itu terletak di kuadran berapa? Terletak di kuadran 2. Karena kuadran 2 itu adalah di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Maka ini termasuk dalam kuadran 2. Kalau kuadran 2 rumusnya apa? Tadi 180 dikurang alfa. Ya. Nah, maka untuk mendapatkan 135 derajat itu 180 dikurang berapa? Yaitu dikurang 45. Untuk mendapatkan 135 derajat. Sehingga ya, ingat, negatifnya kita tulis kembali di sini. Sinnya juga sama, sinnya. Nah, ini. Lalu ini sebagai apa di sini? Ini kan alfa. Maka alfanya ditulis lagi di sini. Jadinya min sin 45 derajat. Ya. Oke, pahami lagi contoh sebelumnya. Ya, ini alfa, maka alfanya juga diletakkan di sini 45-nya sebagai alfa. Maka menjadi min sin 45 derajat.
Lalu dalam sudut istimewa sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Lalu ini negatifnya sama ikut ditulis di sini. Maka hasil dari sin min 135 derajat adalah min setengah akar 2. Nah, di sini ada cos min 210. Seperti tadi, ya, kalau cos dia sudutnya awalnya negatif, maka tetap di sini menjadi maka berubah ya, maksud Ibu, maka berubah di sini menjadi positif, jadi cos alfa. Sehingga cos buka kurung min 210 derajat sama dengan cos 210 derajat. 210 itu di kuadran 3 ternyata ya. Karena di antara 180 hingga 270 derajat. Karena kuadran 3 kita gunakan rumus ditambah seperti ini. Oke, cos dalam kurung 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa. Oke, 180 tambah berapa agar jadi 210? Tambahnya 30 yang ini. Ya. Tambahnya 30 ini sebagai alfa. Sehingga alfanya juga kita ganti di sini menjadi 30. Sehingga menjadi min cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3, lalu negatifnya ikut ditulis. Ini adalah hasilnya. Oke. Ini setengah akar 3 kalian harus hafal ya, dari mana? Dari tabel. Jadi kalian kalau bisa harus paham dan dihafalkan. Ibu sarankan dihafal. Kemudian pembagian sudut berelasi dalam trigonometri yang kedua ini adalah sudut berelasi yang merubah fungsi. Kalau tadi kan tidak merubah fungsi, kalau sin nanti jadinya sin lagi. Hanya saja kita harus ingat karakteristik positif negatifnya itu ada di kuadran berapa. Nah, kalau yang ini untuk yang untuk yang merubah fungsi ya, maaf, untuk sudut berelasi yang merubah fungsi seperti ini ada di kuadran 1, yaitu 90 derajat dikurang alfa. Nah, ini ada sin buka kurung 90 derajat dikurang alfa, dia menjadi cos alfa. Tapi ingat di sini kalau cosnya ngikut ya. Kalau cosnya 30 derajat, ini juga 30 derajat. Maaf, kalau alfanya maksud Ibu. Jadi kalau alfanya 30 derajat, ininya alfa yang ini juga 30 derajat. Nah, kemudian yang kedua, cos buka kurung 90 derajat dikurang alfa menjadi sin alfa. Jadi kalau kalian menggunakan rumus yang ini, maka akan berubah fungsi trigonometrinya. Sin jadi cos, cos jadi sin ya. Kalau menggunakan 90 dikurang alfa. Kalau tan jadi kotan. Nah, yang keempat kotan berubah jadi tan ya, gitu. Kuadran 2. Kuadran 2 juga bisa didapatkan dengan menggunakan rumus yang ini. 90 ditambah alfa. Ya, bisa menggunakan rumus yang ini, hanya saja nanti dia akan berubah fungsinya. Tetapi kalian kalau menggunakan rumus yang kuadran 2 yang sebelumnya, yaitu 180 dikurang alfa, dengan yang kuadran 2 yang ini 90 ditambah alfa, hasilnya akan tetap sama ya, hasil akhirnya akan tetap sama nilainya ya. Tapi dia di sini untuk rumus yang seperti ini akan merubah fungsinya menjadi sin jadi cos ya. Kemudian cos jadi min sin ya. Kenapa ini jadi min? Karena cos di dalam kuadran 2 itu negatif ya. Kemudian tan menjadi min kotan. Karena tepan negatif juga karena tan di dalam kuadran 2 negatif. Nah, ini kuadran 3. 270 dikurang alfa. Ini ada sin 270 dikurang alfa menjadi min cos alfa. Kenapa menjadi min? Karena dia sin ada di kuadran 3 itu adalah negatif nilainya ya. Oke, kemudian ini cos berubah jadi min sin. Cos di kuadran 3 juga negatif, maka ini juga menjadi negatif. Ingat, sin jadi cos, cos jadi sin. Dan harus diingat lagi, selain itu yang diingat adalah
karakteristik dia ada di kuadran berapa, maka akan mempengaruhi apakah menjadi positif atau negatif. Tan menjadi kotan. Ya, ini tan, kenapa tetap positif di sini? Karena dia di kuadran 3, tannya positif. Selalu positif. Nah, tan berubah jadi kotan ya. Nah, ini kuadran 4, 270 tambah alfa. Sin buka kurung 270 tambah alfa menjadi min cos alfa, karena sin di dalam kuadran 4 itu negatif. Lalu cos menjadi sin ya di sini. Nah, kenapa ini positif? Karena cos di kuadran 4 positif, sehingga menjadi positif di sini. Dan tan menjadi di sini menjadi min kotan. Jadi ini yang dimaksud merubah fungsi trigonometri. Tapi harus diingat positif negatifnya itu dia masih berlaku ya. Oke, seperti itu penjelasan rumus. Kita ke contoh 2, tentukan nilai dari sin 330 derajat, cos 315 derajat, dan tan 300 derajat. Oke, yang pertama ada sin 330 derajat. Nah, harus tahu dulu kuadran berapa. Ya, dia ini ada di kuadran 4, maka menggunakan sudut berelasi pada kuadran 4, yaitu ini. Ya, Bu, boleh enggak saya menggunakan rumus yang 360 derajat dikurang alfa? Boleh. Ya, sama saja nanti nilai akhirnya akan sama. Nah, Ibu akan coba menggunakan rumus yang ini. Ya, yang merubah fungsinya. Nah, di sini 330 derajat itu 270 tambah berapa? Yaitu tambah 60. Ya. Maka ini 60 sebagai alfa. Sehingga alfa yang ini juga dia diubah menjadi 60. Maka menjadi min cos 60 derajat. Minnya tetap 60 derajat, cos 60 derajat adalah setengah. Sehingga hasilnya adalah min setengah. Hasil dari 330 derajat adalah min setengah. Atau kalian boleh menggunakan yang ini tadi. Ya, ingat kalau yang ini berarti kan dia tidak merubah fungsi sin lagi. Ini ada negatifnya, Bu. Ingat, sin di kuadran 4 dia bernilai negatif. Maka menjadi negatif sin alfa. 330 itu adalah 360 dikurang 30. Maka ini 30 sebagai alfanya. Sehingga min sin 30 adalah min setengah, sama saja ya. Oke, kemudian yang berikutnya, tentukan nilai dari yang B-nya ya. B-nya adalah cos 315 derajat, ini kuadran 4. Ya. Oke, kuadran 4 itu menggunakan rumus yang ini ya. Sama kayak tadi ya. Nah, kalau ini yang cos dia berubah jadi sin. Nah, kenapa sinnya yang depan ini, yang ini positif? Karena cos berada di kuadran 4 bernilai positif ya. Jadi nanti untuk melihat dia bernilai positif atau negatifnya, lihat dari ininya ya, bukan dari sinnya yang hasil yang akhir ini, bukan. Tapi lihat dari cosnya. Cos di kuadran 4 positif, sehingga ini dia positif sin alfa. Kemudian cos 315 derajat itu didapat dari 270 tambah 45. Maka alfanya adalah 45. Sehingga sin 45 adalah setengah. Nah, atau kalian bisa menggunakan yang rumus yang ini, cos tetap cos ya. Maka 360 dikurang 45 agar menjadi 315. Sehingga 45-nya ini sebagai alfa menjadi cos alfa adalah cos 45. 45-nya ya sebagai alfa. Hasilnya adalah setengah. Nah, ini Bu, lihatkan jawabannya dulu. Oke. Oke, di sini kalian lihat ada tan 300 derajat. 300 derajat itu kuadran 4. Maka menggunakan rumus yang ini. 270 tambah alfa menjadi ya, ini kalau tan berubah jadi kotan karena dia
tan ini ada di kuadran 4, maka tannya bernilai negatif. Si tan ini dia bernilai negatif karena ada di kuadran 4. Oke. Sehingga 270 tambah 30 agar menghasilkan 300. Maka 30 sebagai alfa, sehingga sama dengan min kot alfa atau min kot 30. 30-nya dari sini ya. Oke. Kot tan 30 derajat sama dengan akar 3. Nah, ini negatifnya kalian juga ikut terus ya. Kalau masih ada negatif, ikut negatif akar 3. Nah, ini dari mana sih? Bukan di tabel tidak ada kotan. Ya, ingat rumus berelasi sebelumnya. Ada kotan 90 derajat dikurang alfa sama dengan tan alfa. Untuk kotan 30 derajat didapat dari mana? Yang min akar 3 ini. Nah, perhatikan di sini ada min tetap. Ya, minnya tetap. Kemudian kot 30. Nah, Ibu bersihkan dulu ininya. Nah, ini. Nah, minnya tetap. Nih. Untuk kot 30 itu 30 itu kan kuadran 1 ya. Kuadran 1, maka dia 90 dikurang alfa. Sehingga 90 derajat dikurang berapa agar jadi 30, yaitu 90 derajat dikurang 60. Jadinya 30 kan? Nah, kalian lihat di sini alfa sama dengan tangen alfa. Berarti alfanya ikut ditulis di sini. Nah, jadinya tan 60 derajat. Ini negatifnya dari mana, Bu? Kan awalnya memang sudah ada negatifnya. Ya, dari soalnya. Maka min tan 60 derajat. 60 derajat tan 60 derajat adalah akar 3. Sedangkan dia ini negatifnya ikut, sehingga hasilnya adalah min akar 3 ya. Jadi kotan itu dari sini ya, dari sini hasilnya ya, dari ini. Karena di dalam tabel tidak ada kotan, karena Ibu hanya membatasi fungsi trigonometri untuk sin cos tan saja dalam tabel. Nah, kemudian atau kalian bisa menggunakan rumus yang ini, 360 dikurang alfa sama dengan min tan alfa. Sehingga 360 dikurang berapa agar jadi 300? Yakni dikurang 60 derajat. Nah, ini sebagai alfanya ya. Sehingga ingat ini negatif karena memang dia ada di kuadran 4 tannya. Sehingga min tan 60. Tan 60 adalah akar 3. Ya, akar 3. Kemudian negatifnya ikut. Seperti itu ya. Nah, ini bukan contoh 4 ya, ini contoh 3, mohon maaf. Ya, ini contoh 3. Tentukan nilai dari sin 240 derajat dikurang cos 30 derajat. Nah, ini kita kerjakan seperti ini. 240 ada di kuadran 3 ya. Oke, berarti pakai rumus yang ini. Kemudian cos 30 derajat ada di kuadran 4, maka pakai rumus yang ini. Ya, Bu, rumusnya banyak banget. Terserah kalian mau pakai rumus yang merubah fungsi atau tidak merubah fungsi, silakan. Tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kuadrannya. Ya. Kuadran berapa yang dibutuhkan pada soal tersebut. Nah, di sini ingat, sin 180 tambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Ya. Ingat ini. Ini ke sini, ini ke sini ya. Oke. Maka ini bagaimana kelanjutannya? Jadi ini alfanya kalian ganti dengan angka yang 240 adalah 180 tambah 60. Ini alfanya adalah 60. Kemudian 360 dikurang 30 ya untuk menghasilkan 330. Sehingga di sini
Nah, kalian lihat, untuk rumus seperti ini, hasilnya kan min sin alfa. Tadi alfanya 60, maka min sin 60. Kemudian ini pengurangan, tetap Ibu tulis di sini. Lalu ini 360 dikurang alfa, yang ini kan, maka menjadi cos alfa, menjadi cos 30 ya, alfanya adalah 30. Kemudian hasilnya adalah untuk sin 60 adalah setengah akar 3, ingat negatifnya ikut. Kemudian cos 30 adalah setengah akar 3 juga. Ya, jadi ini pengurangannya juga ikut ya. Nah, di sini kalian lihat. Di sini kebetulan sama ininya, apa namanya? Angkanya nih. Jadi ini kan sama saja dengan min 1. Ini juga min 1. Min 1 dikurang 1. Ya. Jadi boleh dibaca begini. Ini kan min 1 dikurang 1. Min 1 dikurang 1 adalah min 2. Penyebut mereka sama, maka per 2. Lalu akar 3-nya. Nah, ditulis 1 saja. Yang ini, min 2 dibagi 2. Negatif bagi positif, yaitu negatif. 2 bagi 2 adalah 1. Min 1 akar 3. Boleh ditulis hanya min akar 3. Ini min ya, min akar 3 saja. Boleh. Kalau min 2 akar 3, 2-nya harus ditulis, misalkan min 2 akar 3. Ya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Coba Ibu berikan kalian latihan untuk bisa terbiasa menggunakan rumus sudut berelasi. Nah, ini gunakan rumus sudut berelasi untuk menghitung nilai fungsi trigonometri berikut. Cos 210 derajat, tan 150 derajat, tan min 240 derajat, dan sin 240 derajat dikurang cos 330 derajat. Ya, oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada